Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami catat di Lauhil Mahfuz Az-Zikr bahwa bumi ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Artinya apa? Orang-orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir dan mereka mewujudkan imannya dengan amal soleh, itulah mereka yang berhak mewarisi dunia ini. Maka fakta sejarah pun menunjukkan di mana umat Islam tinggal, Allah jadikan negara mereka kaya raya. Tidak terkecuali Indonesia. Saya bangga menjadi seorang muslim Indonesia dan seorang warga negara Indonesia karena negara ini saya lihat paling kaya di dunia ini. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Pertama, kita punya pertambangan emas terbaik di dunia. Ada Blok Halmahera, ada Freeport juga di Mimika, Tembagapura, Irian Jaya. Mereka penghasil minyak yang luar biasa, dahsyat penghasilannya. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Dari semua geotermal bumi, 40% ada di Indonesia. Yang ketiga, kita punya eksportir terbesar tambang batu bara. Ya, pemiliknya memiliki batu baranya memang kedua setelah Meksiko, tapi kita eksportir terbesar. Yang keempat, kita punya tanah subur. Seperti Pak Allah lihat di sekeliling saya. Indonesia dikaruniai Allah tanah yang subur luar biasa, sehingga tinggal ditanam saja, tinggalkan dia tumbuh. Yang kelima, kita punya lautan terluas. Dari Sabang sampai Merauke, apalagi karena memang kita negara kepulauan, sehingga kita punya kekayaan yang luar biasa. Sampai kita dijuluki the largest archipelago in the world. Negara dengan lautan terluas di dunia. Dari Sabang sampai Merauke. Yang keenam, kita punya hutan tropis terluas di dunia. Sumbangsi oksigen bersih di dunia itu 60% dari Indonesia. Dan dalam hal ini Indonesia dapat julukan paru-paru dunia. Yang terakhir, karena kita negara kepulauan, kita punya destinasi wisata yang luar biasa. Menakjubkan. Dan ini menjadi devisa penghasilan terbesar bagi negara kita. Pertanyaannya, sudahkah kita makmur dengan semua kekayaan itu? Adakah kemakmuran yang kita dapatkan ini merupakan bukti Allah mencintai kita? Atau mungkin banyak musibah terjadi justru di negara kita? Satu hal yang saya catat seumur hidup saya belum pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Tsunami kah, gempa kah, longsor. Belum terdengar diberitakan sekalipun seumur hidup saya. Sementara negara kita banyak sekali musibah terjadi. Pertanyaannya, apa yang membuat hal itu demikian? Bukankah negara Indonesia ini mayoritas Islam? Banyak ulama-ulama dimiliki dan hebat-hebat dimiliki oleh negara ini. Tapi kenapa masih juga terjadi musibah? Satu hal yang saya juga catat dari Brunei Darussalam adalah karena Brunei Darussalam menerapkan syariat Islam. Pemimpinnya sendiri menyatakan, kalau kami adalah negara yang Melayu berbasiskan syariah, berbasiskan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari pintu langit, dari dalam bumi, dan dari hujan yang Allah berikan kepada Brunei Darussalam. Karena mereka menerapkan syariat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, Sinfani min ummati, idha saluhan saluhatil ummah, wa idha fasadan fasadatil ummah. Ada 2 pilar dari umatku yang jika dia baik, sejahteralah umatku. Jika dia buruk, maka hancurlah umatku. Al-ulama wal umara, ulama dan pemimpinnya. Maka saya yakin, jika ulama dan pemimpin di negara ini baik, maka sejahteralah bangsa ini. Namun jika ulama dan pemimpinnya buruk, maka siap-siaplah petaka yang akan terjadi. Kekayaan alam kita tidak membuat kita sejahtera, justru membuat kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.